Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membahas ini bersama dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Prof. Kusnandi Rusmil. Kembali Prof, ini kalau kita lihat terkait dengan siapa sajakah yang menjadi prioritas jika nanti memang vaksin ini sudah didapatkan, salah satunya adalah yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan. Mungkin ini semua pada bertanya, kenapa harus tenaga kesehatan ini yang menjadi prioritas utama? Silakan, Prof. Ya, karena tenaga kesehatan itu kan saya katakan lagi yang akan mengobati orang sakit dan juga yang akan melakukan penyuntikan. Kalau nggak ada dia siapa nantinya gitu loh. Ya, karena penyakit ini ada, ya. Tapi seharusnya memang seluruhnya harus disuntik. Cuman kan Indonesia kan bertahap. Nggak mungkin kita bisa lakukan menyuntik sekaligus semua. Penduduk kita ini ada 240 juta. Udah gitu 2 kali suntik berarti 280 juta. Selama ini kita nggak pernah begitu. Selama ini kita paling-paling setahun melakukan penyuntikan pada anak-anak. Itu setahun itu 30 juta dosis. Anak yang lahir di Indonesia per tahun itu 5 juta. Tiap-tiap anak itu dalam setahun itu dia akan mendapat anak-anak itu antara 4 ya sampai 6 kali diimunisasi. Berarti kalau 6 kali dalam sama 1,5 tahun berarti 30 juta suntikan. Itu yang baru biasa kita lakukan. Tapi sekarang ini kita harus menyuntik 260. Nah tentu bertahap, nggak bisa sekaligus. Menurut saya tuh nanti kita akan bisa sampai semuanya itu mungkin 1 atau 2 tahun lah gitu ya Pak, bisa bertahap. Nggak mungkin sekaligus kita melakukan yang mau nyuntik siapa dan mesti dilatih dulu orang-orangnya. Oke, berarti itulah kenapa menjadi sebuah alasan utama tenaga kesehatan yang menjadi prioritas utama, karena tenaga kesehatan harus tahu dulu, harus sehat terlebih dahulu sebelum mereka juga menyehatkan atau menyembuhkan yang lain, seperti itu ya Prof ya. Tapi selain dari tenaga kesehatan sendiri Prof, ini siapa sajakah atau yang kelompok masyarakat yang menjadi prioritas, siapa saja Prof? Ya, itu kan tergantung pandangan dari banyak ahli. Tentu pemerintah menentukan itu atas berdasarkan keputusan yang telah dipikirkan masak-masak. Tentu orang-orang yang sedang produktif, ya, orang-orang yang punya risiko besar, yaitu yang akan didahulukan secara bertahap. Tapi nanti semuanya dalam setahun 2 tahun itu semuanya akan kebagian. Oke. Baik, karena kita tahu bahwa yang diutamakan pasti adalah orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan vaksin COVID-19, dan juga masyarakat jangan khawatir karena akan tetap mendapatkan vaksin COVID-19 ini, walaupun ini akan dilakukan secara bertahap, seperti ya Prof? Ya, cuma saya tambahkan begini. Baik. Kan kita punya pabrik vaksin Bio Farma, ya. Nah, Bio Farma itu dia akan memproduksi vaksin, ya, itu yang udah diuji cobanya itu umur 18 sampai 59 tahun, vaksin Sinovac. Tapi vaksin Sinovac ini juga udah dicoba pada anak-anak umur 3 tahun ke atas, ya. Nah, tapi itu uji cobanya bukan di Indonesia, tapi dicobanya itu di Cina. Kemudian ada lagi di Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Sehingga nanti tentu ada vaksin yang untuk anak-anak dan sebagainya, ada. Ya. Ada juga yang untuk orang-orang yang udah lansia juga ada. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan pembatasan usia itu. Tapi Prof, ini ada nggak sih kemungkinan dengan orang-orang dengan alasan tertentu Prof, yang mungkin tubuhnya tidak bisa diimunisasi atau menolak dengan vaksin ini? Ini ada solusinya nggak sih Prof dengan tipe-tipe orang yang seperti ini? Jadi sampai sekarang pun juga ada. Jadi bukan vaksin COVID aja, vaksin influenza, vaksin yang lain. Ada kan orang disuntik langsung merah-merah atau shock. Maka itu setiap kita dilakukan imunisasi, kita 30 menit kita jangan pulang dulu. Karena reaksi yang hebat akan terjadi dalam 30 menit pertama. Ya, jadi kalau kita melakukan imunisasi 30 menit pertama tuh jangan pulang. Karena kalau terjadi reaksi, itu kalau yang hebat itu 30 menit pertama bisa pingsan, bisa merah-merah, ya bisa kemudian bengkak seluruh badan bisa ya. Tapi kalau lewat 30 menit biasanya
itu tidak begitu berat gitu loh ya. Jadi itu individual ya. Mungkin jadi begini, yang reaksi yang berat pada imunisasi secara statistik itu dari 1 juta 1 orang gitu loh ya, secara statistik. Jadi kan nggak semua orang sama ya daya tahannya. Ada yang nggak kuat dengan imunisasi. Jadi kalau kayak vaksin, contohnya vaksin DTP itu dari 1.000, dari 1 juta itu 1 orang nggak tahan. Tapi jadi ada alergi atau shock atau bagaimana. Tapi kalau pemain yang disuntik pada waktu yang bersamaan itu 50 juta, berarti pada hari yang sama 50 juta, 50 orang pingsan, itu kelihatannya koran-koran akan rame. Gitu loh. Jadi kita harus siap-siap gitu ya. Walaupun kemungkinannya kecil dari 1 juta 1, tapi kalau kita melakukan imunisasi sekaligus, maka kelihatannya dampaknya kelihatannya kayak banyak gitu loh. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi setiap kita melakukan imunisasi, walaupun kemungkinannya 1 juta 1, tapi di tempat imunisasi itu harus selalu sedia obat-obatan untuk mencegah reaksi anafilaksis, ya, reaksi yang alergi berat. Dan juga kemungkinan lainnya juga kita harus perhatikan. Jadi untuk pemberian secara global, secara banyak, itu persiapannya harus betul-betul matang. Ya. Siapa yang nyuntik, persiapan di lapangan bagaimana, itu harus betul-betul masak. Betul. Ya, ini dia terkait juga persiapan, Prof. Sebenarnya, tapi kalau kita sambil melakukan atau menunggu vaksin COVID-19 ini upaya-upaya apa sih, Prof, yang memang juga disiapkan pastinya apa yang harus disiapkan sebenarnya bagi masyarakat dan juga pemerintah tentunya untuk menyambut vaksin COVID-19 ini? Yang harus kita siapkan bahwa kita mengerti bahwa penyakit ini udah datang dan penyakit ini udah banyak korban dan penyakit ini gampang menular, sehingga yang paling penting sekarang ini, karena vaksin ini nggak bisa mendadak semuanya disuntik, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, nggak ada jalan lain. Kita harus begitu paling tidak 2 tahun lah kalau menurut saya, sehingga semuanya itu bisa kebal. Ya paling nggak 2 tahun, 3 tahun lah. Ya. Oke, jadi sambil menunggu vaksin ini keluar dan betul-betul sudah merata, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, Prof ya, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan. Baik, Prof, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Prof, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.